Oke, dilanjut lagi ya nak ya. Selanjutnya adalah bosen kan ya, tadi ngeliat muka ibu terus, sekarang suara aja lah, biar nggak lihat muka ibu terus. Nah, oke, kita lanjut ya nak ya. Di part kedua ini, tadi kan kita udah ngebahas personal hygiene, tempat kerja, harusnya ada hygiene makanan. Selanjutnya ruang lingkup sanitasi. Nah, dibagi menjadi 4. Ada sanitasi peralatan, sanitasi ruang dan perabotan, penyediaan air bersih, dan penanganan limbah. Lalu di sanitasi peralatan, saya tadi sudah menyinggung sanitasi peralatan. Nah, kalau di sanitasi peralatan itu biasanya harus tahu, atau kita akan membahas, kalian itu harus tahu bahan pembersih dan bahan sanitizernya seperti apa sih gitu. Kalau buat cuci piring itu yang mana sih? Kalau buat alat-alat yang ada di dapur kalian atau di dapur nanti restoran atau hotel itu seperti apa sih? Kalau di rumah kan kalian harus menseleksinya ya. Cuman kalau di hotel biasanya sudah disediakan, kalian cuma tinggal minta eh, sabun ini mana untuk peralatan, untuk piring, untuk sayuran, atau untuk sabun eh, sanitizer lainnya seperti itu kan. Nah, terus pemilihan alat pembersih biasanya. Misalkan kalau misalkan teflon atau misalkan pen anti lengket, teflon merek ya kan. Kalau misalkan eh, pen anti lengket itu biasanya dibersihkan pakai apa sih? Jangan pakai kawat kan. Kalau misalkan eh, eh, pen anti lengket biasanya menggunakan spons yang halus, tidak yang kasar. Terus ada lagi teknik pembersihan peralatannya. Nah, kalau misalkan pen anti lengket itu tekniknya kayak gimana sih? Ya udah, yang lembut aja, nggak usah kasar-kasar. Pada itu kan pen anti lengket seperti itu. Itu hanya contoh ya. Kalau untuk uh, contoh lainnya kalian bisa mencarinya. Sanitasi ruangan dan perabotan. Kayak gimana sih sanitasi ruangan dan perabotan? Nah, penyimpanannya seperti apa sih? Nah, kalau penyimpanan bahan pembersih dan bahan sanitizernya itu seperti apa sih gitu kan. Jadi itu perlu diperhatikan tempat penyimpanannya, ruangannya, ya kan? Teknik pembersihan dan pensanitasiannya ruangan itu seperti apa sih? Gimana sih ngebersihinnya? Cara ngebersihin dapur yang baik itu seperti apa? Atau tempat kerja lain itu seperti apa? Yang terakhir itu adalah perabotan serta jadwal pembersihannya. Tadi sudah saya bilang kalau pengalaman saya di tempat kerja dulu di PPL, di PKL itu adalah seminggu sekali biasanya dibersihkan. Ada chiller, ada uh, room storage itu tuh yang ada yang kering, ada yang basah, itu biasanya seminggu sekali ada yang bertugas untuk membersihkan. Nah, terus kalau uh, yang ketiga penyediaan air bersih. Bagaimana sih Bu penyediaan air bersihnya? Nah, kalau di rumah kalian seperti apa kan? Ada yang memakai pump, ada yang memakai pompa, ada yang memakai jet pump, dan lain sebagainya, macam-macam kan. Atau ada yang beli untuk masak atau untuk mencuci seperti itu kan. Boleh, itu tergantung kalian. Tapi kalau pengalaman saya pada saat di hotel, eh, penyediaan air bersihnya itu di sana itu mereka punya mesin besar, ya kan. Nah, mesin besarnya itu menyediakan air bersih, jadi ini masih apa, berkesinambungan atau masih terkait dengan penanganan limbahnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika kalian memakai air bersih itu tidak langsung, misalnya habis nyuci piring itu kan ada alat ada sanitizer pembersihnya seperti sabun, itu nggak langsung dibuang ke saluran irigasi yang ada di
seperti di rumah-rumah gitu. Tapi kalau di hotel biasanya dia itu disaring dulu, diolah dulu, nah biasanya dipakai lagi atau dipergunakan. Tapi kecuali eh, air-air yang mengandung minyak. Nah, biasanya tuh minyaknya tuh diolah dulu, disaring dulu gitu kan. Nah, baru dia airnya itu dibuang ke irigasi yang ada di lingkungannya seperti itu. Jadi limbahnya tuh nggak asal main buang aja gitu ke lingkungan. Nah, kalian bisa cek di lingkungan kalian ada nggak sering kalian lihat got itu yang kotor banget. Nah, itu biasanya kalau di rumah tangga kan jarang ya yang namanya setiap rumah itu memperhatikan yang namanya penanganan limbahnya itu kan jarang. Nah, tapi yang mereka perhatikan adalah ya udah yang penting di washing baknya atau di tempat cuci mereka itu udah bersih, udah nggak ada limbahnya kan yang penting gitu. Tapi tidak memikirkan penyebabnya di kemudian hari seperti banjir, ya kan? Seperti numpuk sampah nanti gotnya atau irigasinya jadi bau itu mereka nggak mikir sampai sana. Nah itu perlu diperhatikan ya kan cara penanganan limbah di dalam dapur. Kalian bisa lihat nanti kalau misalkan insya Allah pandemik ini berlalu, kalian bisa bisa lihat dapur tempat praktek kalian itu pasti ada saluran airnya, ada irigasinya di dalam ruang dapur kalian. Apa sih gunanya? Nah, itu kalian harus tahu. Gunanya adalah misalkan kalian memasak, bahan makanan kalian itu terjatuh di lantai, terus sayur kalian tumpah di lantai. Nah, kalian itu nggak harus capek-capek ngepel, ya kan? Udah ngepel, setelah itu nanti masih licin kayak gitu kan. Pasti kalau misalkan nggak ada irigasinya, mau nggak mau kalian harus menyiram air sabun ke lantai tersebut dan membuangnya pokoknya pakai kain pel deh, pokoknya ribet banget. Nah, tapi kalau misalkan di dapur kalian biasanya dapur yang baik itu dia ada irigasinya untuk pembuangan langsung seperti itu, untuk membersihkan lantai yang terkena sayur atau bahan makanan kalian biasanya seperti itu. Nanti kalian bisa kok cek misalkan kalian ke sekolah kalian bisa lihat pasti di dalam dapurnya itu ada lubang seperti kalian mohon maaf lubang di kamar mandi, lubang pembuangan ataupun saluran irigasi yang nggak terlalu besar lah, hanya sekitar 30 cm tapi dia memanjang terbuka dan itu biasanya digunakan untuk kalau kalian capek-capek daripada ngepel mendingan kalian siram aja itu air pelannya terus kalian bersihkan dengan alat pembersih biasanya untuk menarik air itu ya, saya lupa namanya nanti saya cari dan saya bahas lagi. Nah di slide selanjutnya nih syarat personal hygiene ya tadi saya udah nyebutin ada menjaga kebersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan, dari kulit, kuku, rambut, gigi, mulut, jenggot bagi laki-laki, kumis bagi laki-laki, mata, hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Nah, yang kedua adalah kebersihan pakaian. Nah, ini dilihat nih. Nah, nanti biasanya kalau di hotel atau di restoran kalian itu ada yang namanya kita briefing dulu yuk. Nah, biasanya di briefing itu cek uniform, cek kebersihan diri kalian. Biasanya leader atau manajer kalian itu selalu bilang tolong perhatikan pakaian kalian, kebersihan kalian itu pasti seperti itu hampir setiap hari sebelum kalian bekerja. Nah, yang ketiga adalah kesehatan jasmani. Apa sih kesehatan jasmani? Kesehatan jasmani itu lebih dari cukup tidur dan istirahatnya kalian. Makan minumnya teratur. Nah, kalau bisa olahraga, tapi biasanya itu kalian pasti jarang olahraga jadi badannya pegel-pegel kalau kerja. Nah udara lingkungan yang segar. Nah biasanya kalau di hotel itu uh, tidak akan lepas yang namanya exhaust sama AC sentralnya itu pasti nggak bakalan lepas kecuali di ini ya di dapur hot ya, di dapur hot biasanya AC sentralnya nggak pernah kalau di tempat PKL. Ya, menghindari rasa cemas. Nah,
santai aja, kalau kerja itu santai, yang namanya kerja itu pasti capek, lelah, stres itu pasti ada, tapi gimana caranya kita mengelolanya. Nah, kalau selanjutnya ada syarat hygiene di tempat kerja. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan, itu area dapurnya itu harus dilihat. Bagaimana sirkulasinya, lantainya, penerangannya, ya kan? Itu harus dilihat. Nah, peralatan dapurnya yang aman dan mudah dibersihkan. Pokoknya kalau alat dapurnya udah rusak, misalkan pisaunya udah tumpul atau sudah patah, sebaiknya jangan dipergunakan. Itu bahaya pasti untuk keselamatan kerja kalian. Terus selanjutnya adalah perabotan kerja di dapur. Nah, tersedia 2 tempat sampah. Ya kan? Apa sih gunanya? Tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Jadi jangan disatukan tuh tempat basah yang basah dan yang kering. Meja dapur kerja yang kalau bisa eh, terbuat dari bahan yang licin, tidak mudah rusak, mudah dibersihkan. Pengaturan barang di dapur ditata sedemikian rupa. Karena apa? Biar kerja kalian itu efisien dan cepat. Nah, seperti itu tujuannya. Fasilitas di dapur. Nah, ini harus diperhatikan. Itu harus ada toilet untuk kalian seorang penjama. Nah, habis dari toilet jangan lupa kalian itu tetap ya harus cuci tangan. Nah, biasanya kalau di hotel atau di restoran pasti itu ada tempat cuci tangan untuk uh, seorang penjamah atau chef, ya kan? Nah, beda sama tempat cuci peralatan, itu beda. Itu biasanya beda. Apalagi kalau hotel bintang 4 bintang 5 itu beda. Nah, selanjutnya syarat hygiene makanan. Nah, menjaga kebersihan peralatan makanan, penyimpanan bahan makanan, basah sama kering yang tadi saya bilang udah dipisah kan? Nah, dalam pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan matang, proses pemindahan makanan dan proses penyajian makanan. Nah, dari makanan itu belum jadi, bahan-bahannya masih disimpan di storage room, ya, sampai dia mau jadi, mau disajikan, itu perlu diperhatikan, ya kan? Dari kebersihannya, ya kan? Dari proses memasaknya, kematangannya, setelah matang bagaimana proses penyimpanannya, itu tuh perlu diperhatikan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, kalian bisa langsung komen di Google Classroom atau di YouTube yang saya share nanti. Nah, kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah, dari pertemuan yang ketiga ini, sisanya masih ada 3 menit lagi, lanjut ya. Semoga aja bisa sampai. Nah, memilih pengelompokan hygiene dan sanitasi di bidang makanan, menghubungkan pengelompokan hygiene dan sanitasi di bidang makanan. Nah, nanti di pertemuan ketiga itu, nanti ada slide selanjutnya, kalian memilih pengelompokan hygiene di bidang makanan dan pengelompokan hygiene di bidang sanitasi makanan. Nah, tugasnya adalah tolong kalian buat mind mapping yang tadi sudah saya jelaskan kepada kalian ya. Apa sih jadi sanitasi hygiene menurut kalian, ya kan? Nih dari PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi, kalian buat mind mapping, nanti kalian upload di Google Classroom. Untuk pertemuan ketiga, pertemuan selanjutnya itu untuk minggu depan saja ya. Jadi nanti akan saya share lagi untuk pertemuan ketiga di YouTube. Jadi kalian tinggal nonton, dan jangan lupa ya, tugasnya itu kalian kerjakan dan akan saya beri waktu, nanti kalian lihat di Google Classroom. Masa tenggaknya diperhatikan ya. Kalian boleh mengerjakan di media apapun, boleh di PowerPoint lagi bikin mind mappingnya, boleh menggunakan Word, boleh kalian tulis tangan, tapi kalau mau tulis tangan jangan lupa pokoknya di-upload di Google Classroom. Jika kalian terkendala paket, internet dan lain sebagainya, bisa komunikasikan ke saya apapun itu. Jadi saya tahu
kendala kalian itu apa saja. Seperti itu. Jadi, saya mohon kerjasama dan komunikasinya.